Halo semua, selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada acara Budi Bakti malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Thomas William. Dan saya Misha Pristia sebagai pemandu acara Puja Bakti pada malam hari ini. Pertama-tama, terimalah salam dalam kasih dari kami berdua, Om Awi Namastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, kita akan melaksanakan Puja Bakti yang akan dimulai dengan proses puja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Miss Ayu, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS SMK Tisa di Pamkara, dan dilanjutkan dengan sharing dhamma yang akan dibawakan oleh Ciparamita Devi. Sehabis itu jangan keluar dulu ya teman-teman, karena di akhir acara akan ada lucky draw berhadiah. Untuk mengikuti lucky draw, kalian bisa isi form yang terdapat di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Puja Bakti pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Kanka, Yesen, dan Pirlang. Oh iya, kepada teman-teman sekalian, dimohon untuk menonaktifkan mic dan boleh mengaktifkan kamera jika berkenan selama Puja Bakti berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan lancar. Kepada pemimpin puja, waktu dan tempat kami persilakan. Namo Buddhaya. Sembah sujud kepada Maha Mula Carya Lenseng dan Hyang Triratna. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan Puja Bakti. Terlebih dahulu bervisualisasi Catur Apramana. Mudra pembukaan. Bervisualisasi Maha Mula Acarya menetap di cakra Udhisna dan memancarkan cahaya adistana. Menjapa mantra Maha Guru. Om Gurulyan Sang Siddhi Hom, 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 Om Gurulyan Sang Siddhi Hom. Menyanyikan lagu pendupaan. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala
Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Oh, awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Wajradupe Ahum, Om Wajradupe Ahum, Om Wajradupe Ahum. Mantra pengundang. Om Ahum Swaha, Om Ahum Swaha, Om Ahum Swaha. Wandana. Namo Maha Arya Mula Wajra Acarya Lienseng. Namo Maha Arya Padma Kumara. Namo Maha Arya Padma Prabrasawa Buddha. Namo Sarwa Guru Silsila Satya Buddha. Namo Maha Arya Werocana Budaya. Namo Maha Arya Aksobya Budaya. Namo Maha Arya Sukawati Loka Amitabha Budaya. Namo Maha Arya Ratna Sambawa Budaya. Namo Maha Arya Amoga Siddhi Budaya. Namo Maha Arya Sakyamuni Budaya. Mahanamaskara visualisasi. Pertama, bernamaskara kepada Mahamulacarya dan 10 penjuru Buddha dengan mudra jenajik. Om Ahum. Kedua, bernamaskara kepada 10 penjuru Bodhisatta dengan mudra Padma. Om Ahum. Ketiga, bernamaskara kepada para Dharmapala dengan mudra Wajra Anjali. Om Ahum. Keempat, bernamaskara kepada para Arya dengan mudra Samaropa. Om Mani Padme Hum. Mahamandala Puja. Bervisualisasi sarana puja berubah menjadi banyak hingga memenuhi alam semesta dan mempersembahkannya kepada Mahamula Acarya, para Buddha Bodhisattva, para Dharmapala, dan dewa serta para makhluk di 6 alam gati. Mantra persembahan. Om Sarwa Tathagata Idam Guru Ratna Mandalakham Niryatayami. Om Sarwa Tathagata Idam Guru Ratna Mandalakham Niryatayami. Om Sarwa Tathagata Idam Guru Ratna Mandalakham Niryatayami. Catur Sarana. Bervisualisasi Mahamula Acarya dan Triratna melebur dalam cahaya putih dan mengabaikan diri sadaka. Mantra Catur Sarana. Namo Guru P, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Namo Guru P, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Namo Guru P, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Sima bandana diri, membentuk mudra Wajra Anjali. Mantra Wajra Padi. Om Burlam Jala, 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 Om Burlam Jala. Bervisualisasi Dharmapala
yang dipuja berpencar menjadi 4 dan melindungi diri Sanaka dari 4 penjuru. Maha Karuna Darani. Namo Lokiteswara Bodhisattvaya. Namo Lokiteswara Bodhisattvaya. Namo Lokiteswara Bodhisattvaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Arya Walokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarwa Abaya Sunadasya Namo Srutewe Mama Arya Walokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Maha Badrasame Sarvata Subham Ajeyam Sarva Satwa Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Maha Bodhisattva Sarva Sarva Mala Mala Mahardaya Guru Guru Karman Guru Wijayanti Maha Wijayanti Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Cinda Cinda Harsam Prashali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hile Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Suwaha Sidaya Suwaha Mahasidaya Suwaha Sida Yogeswaraya Suwaha Nilakanta Suwaha Warahananaya Suwaha Simasiramukaya Suwaha Sarwa Mahasidaya Suwaha Cakrasidaya Suwaha Padmastaya Suwaha Nilakanta Wikaraya Suwaha Mahasisankaraya Suwaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Walokiteswaraya Suwaha Om Sideantu Mantra Padaya Suwaha. Membentuk mudra Padma Kumara. Bervisualisasi kesunyataan. Mantra visualisasi kesunyataan. Om Swabhawa Suda Sarwa Dharma Swabhawa Sudoham. Om Swabhawa Suda Sarwa Dharma Swabhawa Sudoham.
Om Swabhawa Suda Sarwa Dharma Swabhawa Sudoham. Bervisualisasi cakra candra muncul dari permukaan samudra. Di tengahnya terdapat bijaksara hum yang memancarkan cahaya putih. Bijaksara hum berputar dan muncul Maha Arya Padma Kumara putih. Padma Kumara putih memancarkan tri cahaya pada diri Sadaka. Demikianlah tri cahaya melebur dalam lahir batin Sadaka. Om Guru Len Sang Siri Hom, 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 Om Guru Len Sang Siri Hom. Bermeditasi. Setelah membacakan mantra dan sutra, marilah kita bersama mengkondisikan hati dan pikiran. Dengan meditasi metta bhavana, posisikan tubuh di posisi yang nyaman, serta tenangkan batin kita. Sebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Meditasi metta bhavana dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Puja mantra 8 Maha Idan. Om Ami Dewari. Om Mani Padme Hum. Om Prama Nidani Swaha. Om Hahaha Wismaye Swaha. Om Chale Chule Chundi Swaha. Om Jambala Jalendraye Swaha. Om Ahum Wajra Guru Padma Siddhi Homri. Om Ahum Guru Pe Yaha Sasa Mahalyanseng Siddhi Hom. Tatyata Om Waisaja Maha Waisaja Raja Samugate Swaha. Pelimpahan jasa. Semoga kami umat Buddha kelak terlahir di Sukawati Loka, ke atas berbakti pada ayah bunda, guru, sang Buddha, dan negara, ke bawah membantu mereka yang berada di 3 alam samsara, bertekad mencapai pencerahan batin, terbebas dari tumimba lahir, mengikuti niat luhur sang Buddha menyeberangkan makhluk samsara. Mantra Sataksara. Om Wajra Satwa Samaya Anupalaya Wajra Satwa Tenopatista Dredomi Bawa Sutokayomi Pawa Supokayomi Pawa Anuratomi Pawa Sarwa Siti Me Perayaca Sarwa Karman Sukame Sitam Serya Puruhum Hahaha Ho Bhagawan Sarwa Tatagata Wajra Mame Munca Wajri Bawa Mahasamaya Satwaha Humpat Om Wajra Satwa Samaya Anupalaya Wajra Satwa Tenopatista Dredomi Bawa Sutokayomi Pawa Supokayomi Pawa Anuratomi Pawa Sarwa Siti Me Perayaca Sarwa Karman Sukame Sitam Serya Puruhum Hahaha Ho Bhagawan Sarwa Tatagata Wajra Mame Munca Wajri Bawa Mahasamaya Satwaha Humpat Om Wajra Satwa Samaya Anupalaya Wajra Satwa Tenopatista Dredomi Bawa Sutokayomi Pawa Supokayomi Pawa Anuratomi Pawa Sarwa Siti Me Perayaca Sarwa Karman Sukame Sitam Serya Puruhum Hahaha Ho Bhagawan Sarwa Tatagata Wajra Mame Munca Wajri Bawa Mahasamaya Satwaha Humpat. Mahanamaskara visualisasi. Pertama, bernamaskara kepada Maha Mulacarya dan 10 penjuru Buddha dengan mudra Jinajik. Om Ahom. Kedua, bernamaskara kepada para bodhisattva dengan mudra Padma. Om Ahom. Ketiga, bernamaskara kepada para Dhammapala dengan mudra Wajra Anjali. Om Ahom. Keempat, bernamaskara kepada para Arya dengan mudra Samaropa. Om Mani Padme Hum. Mantra Paripurna. Om Brim, Om Brim, Om Brim, Om Mani Padme Hum. Mudra penutupan. Terima kasih kepada Kanka, Yayasan dan Pirlo yang telah memimpin puja bakti pada malam hari ini.
Selanjutnya akan ada sambutan dari Miss Ayu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS SMK Atisa di Pamkara. Kepada Miss Ayu, waktu debat dipersilakan. Terima kasih banyak untuk MC. Ya, selamat malam semuanya. Terimalah salam dalam dhamma. Om Awit Namastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama budaya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah hadir di acara Damisa pada malam hari ini. Nah, jadi berkat karma baik, kita semua ini bisa berkumpul nih hari ini untuk bersama-sama, berbuat kebajikan bersama-sama ya. Nah, biasanya acara hari ini kan malam minggu. Biasanya kalau malam minggu itu kan kita selalu dinanti ya, selalu dinantikan malam minggu kalau kondisinya normal. Nah, biasanya kalau malam minggu kita menghabiskan waktu untuk bersama dengan keluarga atau teman, ya kita having fun keluar. Namun karena kondisi kali ini di mana kita itu terbatas untuk melakukan aktivitas di luar, nah jadi sekarang itu mungkin kita semakin menambah tingkat stres kita ya karena ya kondisi pandemi saat ini. Nah, tapi dalam kesempatan malam hari ini karena karma baik kita bisa melakukan ya healing, penyembuhan untuk batin dan jasmani kita yang tentu saja tadinya stres ya, kita bersama-sama nih, oh ada banyak sekali orang-orang bersama-sama kita melakukan kebajikan sehingga membawa penyembuhan ya. Kemudian semangat baru bagi diri kita dengan melakukan puja bakti bersama. Nah, terima kasih nih untuk Damisa, Dhamma Atisa yang sudah menyelenggarakan acara pada hari ini. Nah, jadi saya sebagai Wakil Kepala Sekolah hari ini memberikan sedikit ya sambutan mewakili Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir hari ini karena ada suatu hal. Nah, jadi kalau boleh saya perkenalkan, Damisa ini adalah salah satu program OSIS di tahun ajaran baru ini. Jadi ini baru terbentuknya Damisa ini itu berasal dari komunitas Dhamma ya, dari program OSIS. Nah, komunitas Dhamma membentuk Damisa dengan kepanjangan Dhamma Atisa. Nah, jadi Dhamma Atisa ini boleh dikatakan sebagai suatu wadah bagi anak-anak Atisa ya untuk aktif bergerak dalam melestarikan Dhamma ya, seperti melakukan puja bakti, kemudian sharing Dhamma. Nah, jadi tujuannya adalah supaya mengaktifkan mereka-mereka yang tadinya rutinitasnya hanya bermain atau misalnya belajar ya, kemudian ada waktu luang bersama-sama melakukan kebajikan dan kita mempelajari Dhamma Buddha dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi dalam suatu wadah ini memang tujuannya itu untuk memperkenalkan ya, sharing-sharing Dhamma nanti itu memperkenalkan banyak pembicara-pembicara yang menarik. Nah, seperti pada malam hari ini ya, pada malam hari ini merupakan suatu karma baik dari Damisa ini berhasil mengundang salah satu pembicara luar biasa, pembicara milenial kita luar biasa yang memiliki kemampuan istimewa. Ya, kemampuan istimewa yang terlahir menjadi seorang anak indigo. Jadi pembicara kita, beliau adalah Paramita Dewi. Dan tentu saja tidak diragukan lagi karena beliau sudah berhasil menulis beberapa buku, ya. Kemudian juga sudah banyak sekali melakukan talk show di berbagai daerah bersama dengan pembicara-pembicara menarik lainnya dan Biku Sangha juga. Jadi ini sungguh jodoh karma baik yang luar biasa. Nah, jadi Damisa ini tempat untuk sharing Dhamma yang tidak hanya dikhususkan untuk siswa-siswi SMK Atisa di Pamkara. Jadi sewaktu-waktu bisa juga untuk umum seperti hari ini banyak sekali yang saya lihat ternyata audiensnya atau partisipannya berasal dari umum ya. Jadi selamat datang sekali lagi kami ucapkan di Sekolah Atisa di acara Damisa ya. Semoga melalui acara hari ini itu mampu menambah pengetahuan dan memperdalam pengetahuan kita akan Dhamma Buddha serta keyakinan kita terhadap Dhamma Buddha sehingga kita terus bersemangat untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Nah, dengan demikian kita mampu menimbun kebajikan dan menciptakan berkah bagi kehidupan kita. Nah, semoga ini juga bisa menjadi semangat baru bagi Damisa sendiri ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya kepada seluruh partisipan. Semoga melalui partisipasinya ini
menjadi minyak bagi api semangat komunitas Dhamma Sekolah Atisa SMK Atisa di Pamkara untuk merancang atau membuat acara yang lainnya, acara-acara menarik yang lainnya, atau mampu mengundang pembicara-pembicara menarik yang lainnya. Selamat menikmati acaranya, dan akhir kata, terimalah salam dalam Dhamma, Om Awik Namastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu atas sambutannya. Dan untuk murid SMK Atisa di Pamkara dipersilakan untuk mengisi form absensi. Selanjutnya kita akan masuk ke acara utama pada malam hari ini dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu sharing Dhamma dari Ciparamita Devi dengan tema Do You Believe in Rebirth? Nah, kira-kira teman-teman hadirin semuanya percaya gak nih dengan kelahiran ulang? Tapi sebelum itu, ada kan ya pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, Kak Thomas kayaknya kita harus kenalan dulu nih sama pembicara kita malam hari ini. Oke, Kak Thomas boleh dong dijelasin siapa sih Ciparamita yang akan menjadi pembicara kita pada malam hari ini? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Ayu tadi, Ciparamita ini adalah lulusan jurusan psikologi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Kak Paramita ini juga sudah menulis tiga buku nih, Mei. Buku pertama yaitu Ruang dan Waktu di Mata Anak Indigo yang rilis tahun 2009. Buku kedua yaitu Ewang Mesutang, Demikian yang telah aku dengar, yang sudah terbit tahun 2011. Dan juga buku ketiganya nih, berjudul The Secret of Peta yang sudah terbit tahun 2012. Jadi, Kak Paramita ini selain menjadi pembicara pada malam hari ini, beliau juga sudah baik banget nih menulis buku. Wah, aku juga sering dengar nih, kalau Ciparamita ini sering sharing Dhamma dan beda buku hingga berkeliling Indonesia. Mulai dari kota Jakarta, Semarang, Bali, Padang, Samarinda, Batam, dan masih banyak kota-kota lainnya yang pernah dikunjungi oleh Ciparamita ini. Selain itu nih ya, Ciparamita ini juga aktif dalam membuat lukisan, tulisan, dan puisi, bahkan nih membuat musik atau bermusik di band Rat DNA loh. Wih, keren banget ya Ciparamita. Nah, pasti juga menarik nih untuk sharing damanya yang akan dibawakan oleh Ciparamita malam ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mendengarkan sharing dama dari Ciparamita Devi. Kepada Ciparamita Devi, silakan untuk memulai sharing damanya. Lupa di-unmute. Halo semua, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya sih. Halo Miss Ayu, udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, ini lupa tadi bilang pertemuan kedua ya kita ya. Sekitar 2015 sudah pernah diundang ya, Ciparamita ya. Oh, itu tahun 2015 ya? Udah lama juga sih ya? Iya. Aku masih ingat sama Miss Ayu. Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di acara ini ya, Damisa. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kelahiran kembali. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini gambar saya jelas gak ya? Karena kok saya lihat kayaknya saya agak-agak buram-buram gitu. Kayak apa aja. Jelas gak ya? Kalau misalnya jelas boleh kasih tanda jempol? Atau mungkin suara aku jelas? Emang paling agak noise aja dikit. Agak apa, sorry? Agak bertitik-titik. Tapi jelas kok. Ya. Oke. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Atau biarin aja? Oke deh, lanjut aja kalau gitu ya ke materinya. Oh ya, sebelumnya di sini ada nggak yang pernah datang ke acara Dhamma Talk aku yang sebelumnya, entah itu di sekolah Atisa atau di sekolah yang lain atau di tempat lain, mungkin ada yang pernah? Aku belum, Ci. Belum ya. Kalau yang sudah pernah mungkin boleh kasih tanda jempol. Atau sama sekali belum pernah ketemu sama aku. Oh, belum ada nih. Belum pernah ada yang datang ya. Oke. Mungkin nanti setelah corona bisa ketemu langsung ya. Pernah, siapa nih? Denitan. Kayaknya kenal deh. Siapa ya namanya Denitan ya? Oh, udah 2 kali. Oke. Thank you. Denitan. Kayaknya akrab. Oke, anyway, lanjut. Boleh langsung ke materinya. Halo. Siapa tuh tadi bilang? sorry. Iya, oke, lanjut.
Saya di sini mau bahas tentang kelahiran kembali. Ya, langsung di next aja. Slide-nya. Ya, jadi kelahiran ulang itu di dalam agama Buddha, bahasa palinya adalah Punabawa. Punabawa itu jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, itu bisa disebut sebagai rebirth, reborn, atau rebecoming. Nah, bukannya reincarnation. Kenapa bukan reinkarnasi? Karena adanya perbedaan konsep di antara konsep agama Buddha dengan konsep dari reinkarnasi ini sendiri. Nah, di agama Buddha itu yang disebut dengan kelahiran ulang adalah suatu proses yang tidak memiliki awal. Jadi karena memang kelahiran lampau itu sudah banyak sekali dan kita tidak bisa mengetahui apa sih awal dari kelahiran kembali kita. Ibaratnya itu seperti angka ya, angka 0, terus angka positif dari 1 sampai tidak terhitung, dan angka negatif yang lainnya. Nah, di kehidupan kita sekarang ini diibaratkan dengan angka 0, gitu. Jadi, apakah ada angka terkecil? Apakah ada angka terbesar? Kan jawabannya adalah kita tidak tahu karena memang sangat banyak kan. Nah, seperti itu juga dengan yang disebut kelahiran ulang. Jadi kelahiran ulang itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhirnya sampai kita memutus karma dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa terlahir lagi. Oke, next. Nah, di sini sih sebenarnya aku ambil materi dari Ehipasiko Foundation juga. Jadi di sini kenapa sih kok ada ya orang yang misalnya ada yang cacat, ada yang rupawan, ada yang anaknya itu kurang pintar, tapi ada anak yang jenius gitu. Di sini ada banyak perbedaan. Kenapa sih saya begini, dia begini? Kondisinya kok berbeda? Kenapa yang ini ada privilege, yang ini underprivilege gitu. Next. Lama juga ya saya. Kenapa juga ada yang kaya, ada yang miskin, tapi ada yang kembar, dan mereka punya sifat dan karakter yang beda gitu. Next. Nah, adil juga nggak kalau misalnya suatu kejahatan atau suatu kebaikan yang berbeda kadarnya, tapi sama-sama diganjar dengan hukuman atau reward yang abadi sifatnya gitu. Lanjut. Nah, yang bisa menjelaskan ini adalah hukum karma dan kelahiran ulang. Gitu. Jadi kalau perbedaannya, pemikiran agama Buddha secara esensial dan agama lain, bukan bermaksud membandingkan juga sih. Kalau misalnya agama lain kan ada suatu sosok yang menentukan kemana kita akan terlahir seperti apa. Sementara di agama Buddha itu, kita terlahir sebagai makhluk apa, memiliki kondisi apa, itu disebabkan karena perbuatan kita di masa lampau gitu. Dan karma itu juga akan terus-menerus terbawa sampai di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Nah, sebenarnya hukum karma dan kelahiran ulang ini membentuk prinsip fundamental ajaran Buddha gitu. Jadi karena adanya kelahiran lampau berarti ada juga yang namanya karma, ada juga yang namanya 31 alam kehidupan gitu. Nah, itu yang membentuk prinsipnya ajaran Buddha. Next. Nah, kenapa sih kok kita terlahir berulang-ulang? Yang pertama karena tentu saja keinginan kita terhadap kesenangan indrawi gitu ya, kita mau senang, mau apa gitu. Suatu keinginan yang menurut kita wajar-wajar aja, tapi sebenarnya ini juga bisa termasuk sebagai nafsu keinginan terhadap kesenangan indrawi. Yang kedua, nafsu keinginan untuk tetap eksis atau hidup selamanya. Ini maksudnya adalah ketika seseorang ini tuh tidak mau terbebas. Jadi dia merasa nyaman dengan berputar-putar di 31 alam ini tanpa ingin untuk tidak terlahir lagi gitu. Terus yang ketiga, nafsu keinginan untuk tidak eksis atau lenyap mati selamanya ini juga sama. Jadi ini kebalikan sama yang kedua. Kalau yang kedua dia mau terus-menerus berputar, tapi kalau ini tuh kayak keinginan aku mau terbebas, tapi ada nafsu di sana gitu. Jadi kayak itu sebenarnya kayak semacam dua ekstrim dan harus cari di tengah-tengahnya gitu. Nah, ketiga kekuatan karma ini dilandasi oleh kegelapan batin atau yang disebut dengan awija.
Nah, 4 cara kelahiran ada melalui telur, contohnya hewan, ada melalui rahim, hewan manusia, ada melalui kelembaban atau bakteria, ada juga yang secara spontan. Nah, kalau yang secara spontan ini contohnya adalah makhluk-makhluk yang tidak memiliki badan kasar, contohnya seperti Peta, Asura, Dewa, atau Brahma gitu. Jadi mereka itu lahir tanpa melewati proses 9 bulan dalam kandungan atau dengan kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya kelembaban atau apa yang menyebabkan mereka tuh terlahir, mereka tuh spontan karena nggak ada yang namanya badan kasar gitu. Oke. Nah, terus kemudian ada 4 cara kematian. Yang pertama, habisnya energi karma penyebab. Ini contohnya misalnya ada anak kecil yang kecil-kecil aja udah meninggal gitu, misalnya 5 tahun. Nah, ini karena karma dia yang memang mengkondisikan supaya dia bisa meninggalnya itu di usia 5 tahun gitu. Jadi ini disebut dengan habisnya energi karma penyebabnya gitu. Yang kedua, habisnya jangka waktu kehidupan alami. Contohnya seandainya rata-rata umur manusia itu 75 tahun. Jadi apabila seseorang itu sudah melewati usia 75 atau dekat-dekat lah 75 dan dia meninggal, berarti disebutnya itu kematian yang natural gitu. Karena memang rata-rata umur manusia memang sepanjang itu di zaman itu. Kemudian yang ketiga adalah habisnya energi karena penyebab, tapi bersamaan juga dengan habisnya jangka waktu hidup. Nah, ini misalnya orang ini umurnya sampai 86 tahun, itu karena memang rata-rata usia manusia itu kurang lebih segitu, dan karma dia memungkinkan supaya dia bisa hidup sampai umur 86 gitu. Kemudian yang keempat, bekerjanya energi berlawanan yang lebih kuat. Ini maksudnya adalah contohnya ada seseorang yang meninggal karena kecelakaan, karena sakit, karena apa. Ini karena ada faktor dari luar dan karma ini biasanya dibawa dari kehidupan lampaunya dia, sehingga di kehidupan sekarang tuh kematian dia mendadak gitu. Kalau misalnya diibaratkan sebagai lilin, sumbu itu karmanya, api itu kehidupannya atau usianya, lilin itu usia rata-ratanya, dan angin itu energi dari luar yang sifatnya itu lebih kuat gitu daripada karmanya. Next. Nah, apakah kelahiran kembali terjadi seketika? Di sini saya ada mengutip dari petikan Melinda Panha. Bayangkan 2 burung terbang di udara dan mereka hinggap pada saat yang sama, yang seekor di atas sebuah pohon yang tinggi dan yang lain di atas pohon yang rendah. Bayangan burung mana yang akan jatuh ke permukaan bumi terlebih dulu? Kedua bayangan akan muncul pada saat yang sama. Nah, kesimpulannya adalah begitu pula kedua orang tersebut akan terlahir kembali pada saat yang sama, tidak satupun yang mendahului. Jadi seandainya ada 2 orang yang sama-sama meninggal di waktu yang sama, tidak ada yang mendahului. Jadi mereka tuh sama-sama bareng. Karena tidak ada yang namanya itu roh yang berpindah, tapi kesadaran yang diteruskan gitu. Next. Nah, kenapa sih kok kita tidak bisa mengingat kehidupan lampau kita? Nah, kan kita juga susah nih mengingat seluruh detail kejadian pada saat masa kecil kita, apalagi peristiwa kelahiran ya. Tapi kalau kita nggak ingat itu bukan berarti tidak terjadi. Nah, di sini ada kutipannya, kita itu tidak dapat melihat bintang-bintang di siang hari bukan karena bintang itu tidak ada, tapi karena bintang itu diterangi oleh sinar matahari. Nah, bintang-bintangnya ini diibaratkan sebagai kehidupan lampau kita. Sementara sinar mataharinya ini adalah ingatan atau memori kita di kehidupan yang sekarang. Nah, kita itu tidak bisa melihat kehidupan lampau karena memori kita di kehidupan sekarang ini sangat mendominasi. Sehingga kita tidak bisa mengingat kehidupan lampau. Tapi jika kita melatih konsentrasi, kita bermeditasi, seandainya nanti kita mendapatkan suatu kayak abinya atau kekuatan batin, kita di sana bisa mengingat kehidupan lampau kita. Oke. Boleh di next. Ya. Ada cara menelusuri kehidupan lampau. Yang pertama dengan meditasi, yang kedua dengan hipnosis. Sekarang hipnosis tuh udah banyak ya, kayak misalnya kayak Natalia Sunaidi sebut nama ya gitu, atau misalnya Brenda, mereka itu kan seperti apa ya, hipnoterapis ya, yang khusus untuk melihat kehidupan lampau.
gitu. Terus yang ketiga melalui cenayang dan keempat melalui indigo. Nah, tapi kalau yang cenayang ini memang agak tricky juga, sama dengan indigo. Jadi kita itu tidak bisa untuk mengetahui secara sepenuhnya apakah mereka genuine atau tidak gitu. Yang penting itu sebenarnya dengan kita melatih intuisi ya. Jadi misalnya kita mau tahu kehidupan lampau kita seperti apa. Oh, coba deh tanya sama indigo yang ini gitu kan. Tapi di sana tuh nanti kita juga akan tahu apabila intuisi kita sudah terlatih, kira-kira dia bener gak ya ngomongnya gitu. Entah itu dari cara bahasanya atau dari pembahasan dia. Jadi kita bisa tahu apakah dia itu betul gitu mengetahui kehidupan lampau kita. Terus, oke, ya manfaat mengetahui kehidupan lampau itu jadi sebenarnya bukan untuk supaya tahu aja ya, tapi ada banyak hal yang bisa dijadikan manfaat. Apalagi kalau misalnya kita di kehidupan sekarang itu punya suatu masalah tertentu yang kita juga nggak bisa menjelaskan atau tahu sebabnya kenapa gitu. Yang pertama mengatasi fobia, salah satu contohnya. Jadi misalnya ada orang yang punya ketakutan berlebihan terhadap laut gitu. Terus dia mencoba untuk regresi kehidupan lampau dan ternyata di kehidupan lampaunya itu dia pernah meninggal di laut atau gimana gitu kan. Atau dia dibunuh gitu. Waktu itu aku pernah sih ada orang yang bilang dia itu takut sama laut, terus aku bilang karena memang di kehidupan lampau itu pernah dibunuh di laut gitu. Jadi setelah dibunuh dia dibuang di laut. Uh, Tadinya kan kita mikir kalau misalnya tahu aja terus kenapa gitu. Tapi ternyata orang-orang yang tahu sebabnya, kenapa sih kok aku punya fobia tertentu, setelah tahu kehidupan lampaunya itu kenapa, dia biasanya bisa sembuh sih gitu. Ya memang untuk proses healing atau sembuh seseorang itu kan berbeda-beda, tapi yang aku lihat sih sejauh ini, ketika mereka sudah tahu sebabnya apa, mereka bisa sembuh. Terus kedua, mengetahui penyebab masalah seseorang di kehidupan ini. Misalnya, kenapa sih kok dia jahat banget sama gue, padahal gue nggak pernah ngapa-ngapain dia. Nah, biasanya di kehidupan lampau itu mereka punya semacam permasalahan atau bisnis yang belum selesai gitu. Jadi sekarang mereka memiliki konflik satu sama lain. Nah, yang ketiga itu menambah keyakinan terhadap dhamma. Kalau misalnya kehidupan lampau itu ada, hukum karma itu ada gitu. Nah, aku juga mau cerita nih tentang yang kedua ini, penyebab masalah seseorang di kehidupan ini dengan sensor namanya, nggak sebut nama. Jadi, ada seorang ibu. Nah, ibunya itu benci banget sama anaknya, sama anak laki-lakinya. Terus dia datang waktu itu konsultasi sama saya kan, terus dia nanya, "Kenapa sih kok saya benci banget sama anak saya?" Gitu. Nah, anaknya itu masih kecil, laki-laki gitu ya, dan ibunya itu udah tua gitu, tapi hubungan mereka masih belum membaik kan. Terus aku lihat kehidupan lampaunya, oh ternyata mereka itu di kehidupan lampau pernah jadi pasangan suami istri. Jadi anak laki-lakinya itu jadi suaminya, tapi pada saat istrinya itu sakit, dia selingkuh sama orang lain gitu. Jadinya pas istrinya itu tahu, dia meninggal dengan keadaan sakit dan membawa perasaan benci. Jadinya di kehidupan selanjutnya, mereka bertemu kembali sebagai seorang ibu dan anak gitu. Next. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita membuktikan adanya kelahiran lampau? Nah, mungkin nanti teman-teman bisa coba untuk cari kisah anak yang namanya Barbro. Dia itu adalah reinkarnasinya atau kelahiran kembali dari Anne Frank gitu. Anne Frank itu adalah seorang gadis belia yang meninggal pada saat ini nih, apa zamannya Nazi gitu. Jadi mereka itu memiliki kesamaan gitu. Misalnya mereka sama-sama nulis buku, terus punya ketakutan atau fobia yang sama, dan Barbro ini punya ingatan-ingatan yang tidak bisa dijelaskan oleh orang tuanya ataupun dengan psikolog gitu. Misalnya dia kayak kenapa sih mimpi buruk terus kenapa dia bisa tahu tempat Anne Frank itu di mana gitu. Dia bisa tahu, dia bisa ingat gitu. Nanti mungkin bisa coba untuk dibaca-baca tentang ceritanya. Next. Ya, ini ada foto-foto dari Anne Frank. Ini salah satu buku biografinya, nanti mungkin bisa dibaca.
Terus kemudian di bawah ini ada foto-foto diari yang dia buat selama dia itu menetap di tempat persembunyian. Ya, foto-fotonya juga. Oke, ya sekian pemaparan presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Saya juga cepat aja sih supaya bisa lebih banyak pertanyaannya mungkin. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk meninggalkan nama ya di kolom chat untuk kami panggil untuk membacakan pertanyaannya. Nah, tapi teman-teman tadi bagus banget ya sharing Dhamma dari Ci Paramita ini. Kalau menurut Mei kayak mana? Menurut kamu, Mei? Wah, kalau menurut aku nih, sharing Dhamma hari ini tuh keren banget nih. Karena dari sharing Dhamma hari ini, aku jadi tahu nih bahwa ada perbedaan konsep dari kelahiran orang dan inkarnasi. Dan juga kenapa sih alasan kita bisa terlahir ulang. Lalu nih ya, banyak mungkin dari kita yang bertanya-tanya, wah kalau misalkan ada kelahiran ulang, kok aku nggak tahu, kok aku nggak ingat. Nah, ternyata tuh ada alasan tersendiri kenapa kita nggak bisa mengingat adanya kehidupan lampau kita. Nah, tapi nih ya, buat kalian yang pengen tahu nih, alasan kenapa kita mati di kehidupan lampau kita, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan juga kenapa kita harus tahu? Karena ada nih berbagai manfaat dari tahunya kita tentang kehidupan lampau kita. Begitu kok Thomas. Bener banget tuh. Nah, untuk memulai pertanyaannya karena belum ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya dulu nih Ci. Kan dalam agama Buddha sendiri kan ada 31 alam kehidupan ya Kak ya? Ci, ada alam bahagia dan juga alam menderita. Kalau kita, kalau saya mendengar kata indigo, yang muncul pertama kali kan di pikiran saya orang yang bisa melihat hantu Kak atau makhluk menderita. Nah, tapi di dalam agama Buddha sendiri kan ada dewa-dewa nih Kak. Nah, orang indigo itu bisa melihat dewa-dewa juga gak sih Kak? Atau ada di sekitar kita gak sih Kak? Terima kasih Kak. Oke, jadi kalau indigo itu kan ada macam-macam ya. Jadi dia nggak cuma melihat makhluk halus itu berarti makhluk peta, makhluk dewa. Berarti bisa ya. Nah, kalau indigo itu mereka memang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang fokusnya untuk menyembuhkan itu ada yang bisa melihat makhluk-makhluk saja, ada yang bisa melihat kehidupan lampau saja, masa depan saja. Ada yang campuran antara semuanya, ada yang clairvoyance, ada yang kayak misalnya nih, aku pegang Miss Ayu gitu, aku tahu kehidupan dia seperti apa secara detail gitu, masalah-masalah kehidupan dia, apa segala macam aku bisa tahu gitu. Jadi memang indigo itu kemampuannya macam-macam. Gitu sih. Jadi ada yang bisa alam dewa juga, ada yang apa gitu. Tapi sebenarnya di kehidupan sekarang itu rasanya label indigo jadi hal yang apa ya? Jadi hal yang terlalu banyak dijadikan klaim oleh orang gitu. Jadi bilang saya indigo gitu, tapi kita juga belum tahu kebenarannya apakah dia indigo atau enggak. Nah, sebenarnya indigo itu, jadi mungkin aku bahas lagi tentang indigo ya. Indigo itu kan artinya adalah warna ungu, jadi warna ungu yang kebiru-biruan. Itu maksudnya adalah warna aura dia yang dominan. Jadi kalau misalnya kamu nanti foto aura gitu, kalau misalnya memang aura kamu warnanya indigo atau ungu kebiru-biruan, jadi bisa disebut kamu adalah anak indigo gitu. Nah, anak-anak indigo itu mereka yang punya orangnya itu seperti itu. Dan kemampuan indigo tidak terbatas pada kemampuan supernatural saja, tapi bisa juga kemampuan artistik gitu. Misalnya kayak siapa ya? Kayak Beethoven atau orang yang atau Einstein, dia kan pinter gitu. Nah, itu bisa disebut dengan indigo juga karena mereka memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata manusia sih. Oke Kak, jadi indigo itu tidak terbatas hanya supernatural ya Kak ya, tapi juga termasuk kecerdasan dan lainnya ya Kak ya. Terima kasih Kak. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi bisa tulis nama kalian ya di kolom chat ya, untuk kami panggil untuk membacakan pertanyaannya.
Nah, Oke, silakan dan Tiara. Guardian Angel itu apakah benar ada, Ci? Dan jika ada, bentuk atau jenis makhluk yang seperti apa? Silakan, Ci. oke. Jadi Guardian Angel itu benar ada. Cuma nggak setiap orang punya Guardian Angel. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang punya dewa pelindung. Nah, orang-orang seperti apa sih yang biasanya punya dewa pelindung? Orang-orang yang bisa menjaga kemurnian dhamma, yang silanya bagus, dan dia tidak berbuat jahat tentu saja. Jadi orang-orang seperti ini yang biasanya bisa dilindungi oleh dewa pelindung. Atau mereka yang punya hubungan erat dengan leluhur mereka. Jadi leluhur mereka pada saat terlahir di alam dewa gitu, mereka ingat sama cucunya, terus mereka melindungi cucunya itu. Gitu. Bentuk jenis makhluknya seperti apa? Kebanyakan sih memang kalau namanya Guardian Angel berarti dewa ya. Biasanya kalau yang melindungi manusia itu dewa-dewa yang tingkatannya itu yang tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin dewa yang tingkat pertama atau kedua yang tinggalnya itu masih di dekat-dekat alam manusia. Misalnya kayak di pohon, kayak di gunung gitu. Yang masih bisa dekat-dekat sama manusia. Biasanya dewa-dewa yang tinggalnya itu tidak terlalu jauh dari alam manusia. Dan dewa itu juga ada banyak macamnya. Ada yang seperti manusia biasa, ada yang bentuknya seperti binatang kayak kinari. Kinari itu kan dewa yang ada sayapnya itu kayak burung gitu ya. Atau dewa naga yang bentuknya seperti naga. Jadi ada bermacam-macam dewa pelindung itu. Oke, apakah sudah jelas? Tiara Devi? Jelas, Ci. Makasih. Oke. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Kelvin. Nah, Namo Buddhaya, Ci, saya mau bertanya, berapa lama manusia untuk mengalami reinkarnasi? Boleh dijawab kepada Ci Paramita Devi? Sorry. Maksudnya berapa lama manusia untuk mengalami reinkarnasi? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Berapa lama, berapa kalinya, atau apanya? Mungkin yang dimaksud dari Kak Kelvin ini itu setelah dia meninggal untuk reinkarnasi ke makhluk baru itu berapa lama sih? Mungkin itu pertanyaannya. Oh, gitu ya. Spontan. Jadi nggak ada jeda waktu gitu ya. Ibaratnya seperti ini, misalnya nih ada 2 lilin. Lilin yang satu ada apinya, yang satu nggak ada gitu. Terus kamu kasih apinya ke lilin yang sebelah sini. Nah, ini kan bukan berarti api yang sini kan pindah ke lilin yang satunya, tapi dibagi gitu kan. Jadi ibaratnya seperti kesadaran yang diteruskan, bukan punya roh atau apapun itu sebutannya yang pindah gitu. Ya begitu sih. Jadi intinya kalau misalnya orang terlahir lagi itu spontan, tidak ada jeda waktu dan tidak ada yang berpindah. Jadi semuanya itu diteruskan aja, kesadaran diteruskan. Semoga sih istilah aku ya, yang dengan kata diteruskan ini bisa sampai gitu. Kalau menurut Thomas sendiri, kira-kira gimana ya? Kamu nangkep nggak yang aku maksud? Iya Kak, jadi spontan. Saya juga ada mitos kalau setelah meninggal kita itu berproses 49 hari dulu nih Kak. Nah itu salah ya Kak ya? Oke. Ini mungkin terkait juga sama budaya. Cuma kalau aku pribadi, aku melihatnya itu sebagai spontan. Mungkin Oke yang Kak. disebut dengan 49 hari masih menunggu ya, gitu. Dia akan terlahir di alam apa. Tapi biasanya kalau ada cenayang atau orang pintar yang bilang, oh dia masih menunggu nih 49 hari sampai dia terlahir lagi. Terus kemudian aku cek, bener gak ya yang dia bilang? Oh ternyata dia memang sudah terlahir di alam peta. Tapi kelihatannya memang dia sedang menunggu. Sebenarnya dia sudah lahir lagi, gitu. Oke Kak. Nah terima kasih ya Iya, Kak. terima kasih juga Iya. sudah menjawab. Selanjutnya ada dari pertanyaan dari Inung Kurnia. Selamat malam, nama budaya izin bertanya kepada Kak Devi.
Saya Inung ingin bertanya, terkadang ada seorang yang kerasukan makhluk halus. Nah, menurut Kak Devi, apakah makhluk halus itu pernah memiliki masalah dengan si korban yang dirasukinya atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Hmm, Oke. Eh, jadi sebenarnya fenomena kerasukan itu aku mau lurusin dulu dan kasih penjelasan supaya kita nggak salah persepsi ya. Kalau kerasukan itu kan bukan berarti ada makhluk yang masuk nih ke dalam tubuh kita. Bukan seperti itu, tapi ketika pikiran dan kesadaran kita dikendalikan oleh makhluk lain. Misalnya aku kerasukan, tapi makhluknya itu ada di ruangan sebelah sana gitu. Dan pikiran aku dikendalikan oleh makhluknya itu. Aku bisa disebut dengan kerasukan. Nah, kalau misalnya fenomena kerasukan itu nggak selalu orang ini ada masalah dengan makhluk halusnya. Bisa aja nih orangnya ini usil atau apa. Misalnya dia pergi ke gunung, terus jadi dibilang jangan teriak-teriakan, nanti digangguin loh. Dia bandel gitu. Tetap aja dia teriak-teriakan atau apa, terus dia kerasukan gitu kan. Nah itu karena memang dianya bandel, jadi makhluk halusnya itu seperti terganggu, makanya dia kerasukan. Bisa juga biasanya makhluk halusnya itu mau minta tolong, jadinya dia ngasukin orangnya itu. Atau mau kasih pesan atau apa. Kan kalau misalnya makhluk halus itu untuk dia kasih informasi ke manusia memang prosesnya kan nggak mudah ya. Mereka itu juga ada tingkatan-tingkatan level kesaktiannya. Misalnya kalau kalian itu makhluk halus baru datang nih ke dunia sana, terus kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau misalnya kalian latihan atau apa, nanti kemampuan kalian itu bisa meningkat. Misalnya dari yang tadinya nggak bisa pegang benda-benda, jadi bisa pegang, terus bisa ngelempar, bisa apa. Terus nanti lebih advance lagi, dia bisa meniru manusia, apa segala macam. Jadi mereka memang punya kemampuan. Nah, kalau misalnya makhluk halus itu kan mereka harus sakti ya, dan supaya lebih gampang ya udah rasukin manusia aja gitu, supaya bisa ngomong gitu sih. Jadi ya nggak selalu punya masalah dengan korban. Oke Kak. Mei bisa baca soal selanjutnya? Oke Kak. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Natasha MT atau Meilinda, sorry. Cici, mungkin tidak sih kita reinkarnasi ke dunia lain dan sebaliknya, seperti dunia yang ada semacam makhluk unik, misalkan Putri Duyung, penyihir, dan lainnya. Terima kasih, Ci. Masih mute sih, maaf. Ya, kalau Putri Duyung aku tidak yakin sih apakah itu ada, tapi memang ada orang yang meyakini kalau Putri Duyung itu ada. Kalau penyihir kan dia manusia. Eh, Reinkarnasi ke dunia lain, iya. Tapi menurut aku ke 31 alam kehidupan itu. Memang kalau untuk jadi Putri Duyung atau unicorn atau apa, aku nggak yakin juga karena aku memang belum pernah lihat sih gitu. Oke, Ci. Jadi hanya seputar 31 alam kehidupan apa itu aja ya, Ci ya? Iya, menurut aku begitu. Sejauh yang aku lihat. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ci. Ada pertanyaan dari Kanka. Nama budaya Ci, saya ingin bertanya, kan sering orang mimpi kemudian ia merasa ada hantu nih di suatu tempat atau bertemu dengan seseorang. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan ingatan kita tentang masa lalu? Terima kasih, Ci. Oh iya, iya, iya. Aku nangkep. Jadi orangnya itu maksudnya seperti perasaan familiar gitu ya. Misalnya ke suatu tempat, kayaknya pernah kesini nih, atau ketemu sama orang. Apakah maksudnya begitu? Iya, Cik. Gitu ya? Oke. Ya, jadi itu memang ada hubungannya dengan masa lalu. Nah, kalau sekarang itu disebutnya dengan dejavu. Nah, dejavu itu sendiri ada 3. Ada dejavu tempat, ada waktu, dan ada orang gitu. Jadi dejavu itu adalah
ketika kita memiliki memori dari kehidupan lampau dan terbawa ke kehidupan sekarang. Yang kita rasakan tuh sebagai sesuatu yang familiar, entah itu orang, tempat, atau suatu peristiwa atau kegiatan. Gitu. Jadi memang ada kaitannya dengan kehidupan lampau. Kalau sekarang sih keilmuan itu belum bisa membuktikan adanya kehidupan lampau juga atau menjelaskan fenomena deja vu itu sendiri. Tapi kalau misalnya di agama Buddha, memang itu sudah jelas ada hubungannya dengan masa lalu gitu. Oke, terima kasih Ciparamita atas jawabannya. Gimana nih Cikanka, udah jelas belum? Sudah jelas? Udah kok, thank you Ci. Iya, sama-sama. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya dari Devin Chandler. Apakah benar bahwa jika kita membenci seseorang di masa lalu, kebencian itu akan terbawa nih sampai kehidupan masa depannya? Betul. Jadi kalau misalnya kita bawa kebencian, kita suka sama seseorang itu kan disebutnya dengan pemelekatan juga. Jadi itu nanti bisa terbawa di kehidupan yang akan datang. Tuh teman-teman, berarti jangan sampai ngebenci orang ya, atau enggak kita akan membencinya sampai kehidupan masa depannya. Habis itu ada pertanyaan dari Sacha Handika. Sukiyoto, apakah hanya makhluk peta saja yang bisa menerima pelimpahan jasa atau persembahan kebajikan kita, atau para dewa juga? Gitu Kak. Oke. Kalau para dewa juga bisa menerima persembahan, tapi kalau dewa itu menganggapnya seperti hadiah kecil. Jadi beda kalau kita dikasih hadiah kecil sama kalau kita benar-benar butuh. Kalau makhluk peta itu butuh. Kalau dewa itu melihatnya sebagai suatu hal yang bisa membuat dia happy. Tapi memang kalau pelimpahan jasa, tetap pelimpahan jasa sama dewa juga. Apalagi kalau kita punya leluhur yang terlahir di alam dewa, kan kita nggak mungkin ngelupain gitu aja. Jadi tetap kita pelimpahan jasa kepada mereka. Tapi bicara tentang makhluk peta sih, memang tidak semua makhluk peta bisa menerima pelimpahan jasa juga. Ada jenis-jenis tertentu makhluk peta yang bisa menerima pelimpahan jasa. Tapi meskipun begitu, kita juga tetap harus melimpahkan jasa pada makhluk-makhluk peta. Apalagi kalau mereka jelas-jelas minta tolong gitu ya. Berarti tidak cuma makhluk peta aja ya yang itu, bahkan makhluk peta sendiri pun ada yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Tayano. Malam Ci, nama budaya. Saya pernah mengalami perasaan merinding atau perasaan aneh begitu Ci, seperti mau melindungi diriku dari perbuatan jahat. Dimana pernah sekali saya naik bemo dicopet orang, dan waktu saya merasa tidak enak merinding begitu. Pernah juga saya Ci, saya waktu itu ke tempat jalan sepi, waktu itu kejadian tersebut ternyata saya ditodong orang. Dan baru-baru ini Ci, ada seseorang datang ke rumah mungkin dengan niat jelek. Saya mengalami lagi Ci. Saya tanya Ci, apakah perasaan ini boleh diikuti atau dituruti karena melindungi diriku Ci? Atau tidak usah dilindungi Ci? Maksudnya dibiarkan begitu saja Ci? Apa yang mesti dilakukan bila muncul lagi Ci? Dan apakah ini baik? Kalau baik, bagaimana berterima kasihnya? Wah, panjang juga pertanyaannya ya. Oke. Tapi aku penasaran sih, ini pas ditodong terus kamunya gimana? Tanoyo bisa merespon? Waktu itu Ci, waktu itu ditodong waktu kecil itu saya waktu zaman masih kecil ya, ditodong di tengah jalan. Ternyata jalan itu ada anak berandal gitu. Anak berandal ternyata anak berandal itu minta uang gitu. Ya, terus kamunya gimana? Ya, saya jalan dan akhirnya kena todong.
gitu. Maksudnya apakah todongannya berhasil? Ya, aku penasaran sih maksudnya. Dengan intuisi kamu itu, jadi kamu ada berbuat apa gitu? Perasaan saya merinding gitu loh. Waktu di jalan ini kok seperti penasaran, seperti merinding gitu, aneh gitu, perasaan aneh gitu. Kalau aku sih apa tetap didengerin aja, jangan menghiraukan intuisi gitu. Ya, memang ada beberapa orang yang intuisinya itu terlatih gitu ya. Misalnya dia bisa sense danger gitu, tahu mau ada bahaya atau apa. Mungkin salah satu contohnya seperti kamu. Nah, kalau misalnya nanti ada perasaan kayak gitu lagi, itu coba kamu dengerin. Nggak apa-apa, didengerin aja, jangan dianggap lalu aja gitu ya. Iya. Oke sih. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, langsung aja kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Dinda Permatasari. Selamat malam, Nemu Budaya. Oh iya Kak, saya mau tanya, di dalam kelahiran kembali, di sana kan ada yang terlahir menjadi orang yang ganteng, cantik, kaya maupun miskin nih. Di sana dijelaskan bahwa ada kekuatan karma di masa lalu. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang terlahir kembar siam? Jadi bagaimana dengan orang yang terlahir kembar siam nih? Kira-kira karma di masa lampaunya itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Kalau kembar siam itu berarti yang kembarnya itu dempet bukannya? Aku lupa sih. Iya, Kak. Iya, ya, kembarnya dempet gitu kan ya? Iya. Oke. Jadi, orang yang terlahirnya itu kembar siam, mereka itu salah sebut ya. Jadi bahasanya itu kurang tepat pada saat mereka itu bertekad. Contohnya nih, misalnya aku mau terlahir lagi, di kelahiran yang akan datang, bisa ketemu lagi sama orang tua aku gitu. Tapi tekadnya itu salah. Tekadnya kayak gini, semoga di kelahiran yang akan datang saya bisa bersatu dengan orang tua gitu. Kan kata-kata bersatu itu kan berarti jadi satu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa seseorang itu bisa terlahir sebagai kembar siam. Karena mereka salah pengucapan pada saat bertekad. Nah, seperti contoh itulah, jadi orang-orang bisa mengalami masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bertekad, kata-katanya harus betul. Jangan sampai ambigu, karena ucapan kita ini kan powerful dan bisa kita bawa di kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bertekad yang baik gitu ya, kata-katanya juga harus betul. Jangan sampai bisa menyerang balik karena kata-katanya salah. Tuh. Baik Kak, terima kasih. Oke, gimana kalau kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya? Ada lagi nih dari Natasha MT. Ci, aku mau bertanya lagi. Aku punya hubungan erat dengan spiritualitas atau pikiran aku, dan aku kadang mimpi tentang hal yang terjadi di masa depan atau semacam deja vu. Aku juga bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat di dekat aku, dan juga intuisi aku tentang orang lain itu benar. Seperti ini contohnya, seperti seorang artis yang ternyata memang niatnya jahat ke orang lain. Apakah itu jenis indigo, Ci? Oke. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya kamu mau yakin banget apakah itu indigo atau bukan, nanti kalau ada kesempatan, apalagi kalau misalnya setelah corona ini berakhir, kamu coba ke kayak foto aura gitu, nanti aura kamu difoto untuk cek apakah memang betul kamu itu indigo. Tapi aku tidak meragukan kemampuan kamu ini. Jadi aku nggak menyangkal gitu loh, maksudnya, kamu mah main-main aja, enggak kayak gitu. Memang ada orang yang punya intuisi yang kuat. Nah, kalau dilatih lagi, nanti bisa meningkat. Dan indigo itu juga seperti itu sih. Kalau misalnya dia memang punya kemampuan, tapi nggak diasah, ya kemampuannya segitu-segitu aja, atau nanti kalau karmanya sudah habis kan hilang. Jadi indigo ataupun bukan, kalau bisa dilatih aja gitu.
supaya nanti intuisinya bisa lebih tajam lagi dan bisa ngebantu orang-orang sekitar kamu juga. Begitu ya jawaban aku. Oke. Terus ada pertanyaan juga nih dari Kadi. Dia ada 2 pertanyaan nih Kak. Nama budaya. Dengan kemampuan supranatural, apakah anak indigo selain bisa melihat masa lampau, bisakah melihat masa depan? Dan juga pertanyaan kedua, yaitu dari beberapa kemampuan anak indigo, Ciparamita termasuk kemana nih? Terus bisakah Ciparamita melihat kondisi kapal selam Nanggala 402 yang sedang hangat saat ini karena diprediksi tenggelam? Terima kasih. Oke. Jadi kalau anak indigo itu kemampuannya kan berbeda-beda. Ada yang bisa melihat kehidupan lampau saja, ada yang bisa melihat masa depan saja, ada yang bisa dua-duanya. Jadi tergantung indigonya itu sendiri. Apakah memang karma dia memungkinkan dia untuk memiliki 2 kemampuan itu sekaligus atau hanya salah satunya aja. Kayak contohnya mungkin seperti spesialisasi kali ya. Misalnya kayak ada dokter kandungan, ada dokter apa, itu kan ada spesialisasinya masing-masing. Nah, kalau misalnya indigo yang memang kemampuannya itu di atas rata-rata atau dia memang karma baiknya lebih banyak, biasanya dia bisa memiliki kemampuan lebih dari 1. Gitu. Terus kemudian pertanyaan kedua, dari beberapa kemampuan anak indigo termasuk yang mana? Oke, jadi kalau aku ini cenderung untuk melihat kehidupan lampau dan masa depan juga sebetulnya. Tapi kalau misalnya melihat masa depan kan masih bisa berubah ya, tergantung perbuatan kamu pada saat ini. Dan aku juga nggak boleh untuk selalu membuka tentang masa depan. Jadi memang masa depan itu sifatnya lebih tricky daripada kehidupan lampau, kalau misalnya mau dibacakan gitu. Dan kalau untuk kondisi kapal selam itu, aku sejujurnya tidak bisa, karena memang itu bukan kemampuan aku. Nah, tapi aku memang tahu ada indigo-indigo yang mereka spesialisasinya ke sana, yang bisa meramalkan sesuatu yang sifatnya itu kolektif. Misalnya kayak bencana alam, kecelakaan, atau apa. Cuma kalau aku pribadi, itu bukan spesialisasi aku. Oke Kak, jadi seperti yang awal tadi, indigo itu mempunyai beberapa kemampuan ya Kak ya. Jadi tidak hanya satu, dan juga Ciparamita termasuk ke masa lampau dan juga sedikit masa depan. Dan juga masa depan itu tidak pasti ya Kak, bisa berubah-ubah juga ya. Ya oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Pirlo Andrea Kasa. Nama budaya Ciparamita, saya ingin bertanya. Jadi saya punya Popo itu nenek. Popo saya itu bukan indigo tapi mempunyai kemampuan lebih. Kemampuannya itu bisa urut orang lain. Jadi kalau pas lagi praktik urut orang lain, itu seperti bukan Popo saya. Seperti ada sesuatu makhluk lain yang memasuki tubuh Popo saya. Sikapnya beda, suaranya jadi beda, urutnya sambil merem. Nah itu apakah memang ada makhluk lain yang memasuki tubuh Popo saya atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Aku kan kalau untuk konfirmasi harus melihat langsung. Tapi berdasarkan cerita kamu, menurut aku sih, Popo kamu itu memiliki kemampuan untuk healing, untuk menyembuhkan orang dengan wurut, tapi sekaligus punya kemampuan untuk mediumship. Jadi menjadikan badannya dan kesadarannya sebagai wadah untuk makhluk lain supaya bisa membantu healing dengan wurut atau apa segala macam. Jadi ada 2 kemampuan dari Popo kamu, kalau aku lihat dari cerita ya. Gitu. Nah, keren juga ya Poponya Pirlo. Nah, selanjutnya nih Kanka kayaknya mau langsung bertanya nih Kak. Kepada Kanka bisa respon? Sebelumnya, halo Ci, nama budaya. Jadi aku mau nanya, ada seseorang, kita panggil aja si A nih. Jadi si A ini ceritanya pernah seperti dilihat gitu garis tangannya sama seseorang yang dibilang indigo. Nah, tapi seseorang yang ini salah satu pemuka agama juga gitu.
Jadi si A ini kayak dia tuh dilihat tangannya dan dia bilang, wah kamu nih di tangan kamu ini ada sesuatu nih. Terus kamu tuh pernah ngerasa nggak seperti ada seperti ada makhluk-makhluk yang sedang deketin kamu. Terus Sorry. seperti ada makhluk-makhluk yang deketin kamu. Oh, oke. Ya, terus dia kayak dibilang 1, 2, 3, 4 bla 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 gitu. Itu ada banyak yang lagi ngikutin kamu. Mereka bilang kalau misalnya mereka tuh suka deket-deket kamu. Tapi terkadang si orangnya ini kayak nggak ngerasa ada apa-apa gitu, kayak biasa aja. Nah, orangnya ini, si A ini bingung, dia tuh harus percaya atau enggak. Dan juga kan kalau saya kayak gitu menimbulkan kayak kayak pikiran kita, aduh, kesini ada ini nggak ya, ada ini nggak ya, jadinya kayak gitu kan. Nah, terus juga kayak garis tangan itu apa benar bisa show orang itu punya kayak sixth sense atau enggak seperti itu. Terima kasih, Ci. Oke, ya sama-sama. Jadi kalau menurut aku sih ya, garis tangan itu nggak bisa deh sampai untuk ngelihat apakah seseorang ini punya kemampuan indigo atau kemampuan supernatural. Setahu aku sih ya, kalau misalnya garis tangan itu dia bisa membaca aspek-aspek terkait kehidupan sekarang saja dan sedikit ramalan mengenai masa depan dia, misalnya kayak kesehatan, jodohnya gitu. Tapi kalau untuk ngecek apakah dia punya kemampuan nggak ya dari garis tangannya, saya rasa sih enggak. Maksudnya ada cara lain untuk mengetahui apakah dia itu punya kemampuan indigo atau enggak. Jadi bukan dengan garis tangan. Oke, thank you, Ci. Udah jelas kan ya? Atau? Udah. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Kak Inung Kurnia. Namo Buddhaya Kak Devi, izin bertanya lagi. Saya Inung ingin bertanya. Pandangan Kak Devi tentang seseorang yang mengalami deja vu itu seperti apa? Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Terima kasih. Oke. Jadi aku jelaskan lagi, kalau misalnya deja vu itu berarti dia membawa memori dari kehidupan lampaunya ke kehidupan yang sekarang. Misalnya dia melihat si ini kok familiar ke tempat ini, oh kayaknya pernah datang ke sini deh. Atau dia misalnya ngelakuin suatu hal, dia pikirnya, kok rasanya aku pernah ngelakuin hal ini ya, tapi kapan, nggak tahu gitu. Nah, ini merupakan memori-memori dari kehidupan lampau yang terbawa sampai kehidupan sekarang. Nah, penjelasannya itu adalah ya karena kehidupan lampaunya itu. Kalau misalnya psikologi kan dia menjelaskannya, jadi neuron seseorang itu kayak salah tembak, jadi kayak salah memberikan sinyal. Jadi misalnya dia melakukan suatu kegiatan yang belum pernah dia lakukan, tapi otaknya tuh salah kasih sinyal. Jadinya dia berpikir dia pernah ngelakuin gitu. Jelasannya hanya sebatas seperti itu. Tapi kalau kita percaya akan adanya kelahiran lampau, ya itu karena dia di kehidupan lampau pernah melakukan hal itu, pernah bertemu dengan orang ini, makanya sekarang dia mengalami perasaan familiar itu. Ya, apakah sudah jelas? Iya, Kak, jelas. Terima kasih. Oke. Aku kenal sama Inung loh, BTW. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cindy Damayati. Nama budaya Ci, saya ingin bertanya mengenai mimpi. Mimpi itu hanya sekedar bunga tidur atau ada pesan yang mau disampaikan? Jadi waktu itu saya pernah mimpi ada 2 orang laki-laki di depan satu, di belakangnya satu. Laki-laki yang di belakang itu meluk yang di depan. Pada saat itu saya lagi duduk di depan TV dan tiba-tiba 2 laki-laki itu nyamperin saya, terus deketin mukanya ke muka saya. Di situ saya ingat pesan teman papa saya kalau takut kepel aja tangannya dan sebut nama Buddha. Akhirnya saya ikutin instruksi teman papa saya. Akhirnya saya teriak, Ci. Bukan hanya itu sih, Ci. Saya juga sering mimpi ketindihan makhluk halus, Ci. Terus saya juga pernah bilang, iganya renggang. Itu maksudnya apa ya, Ci? Terima kasih. Oh, oke. Oke. Ya, pertama,
Eh, Mimpi itu ada macam-macam. Ada beberapa sebab kenapa seseorang itu bisa bermimpi. Salah satunya memang benar ada yang hanya bunga tidur saja. Jadi mungkin misalnya dia sebelum tidur memikirkan suatu hal, di mimpi dia ketemu jawabannya atau apa gitu. Ada yang pesannya ini dari alam bawah sadar dia. Misalnya, kok aku semalam mimpi aneh banget ya, mimpi dikejar binatang ini, terus aku makan ini. Nah, kalau misalnya mau dianalisa satu persatu itu bisa. Ada pesan yang disampaikan dari simbol-simbol yang muncul dalam mimpi itu. Misalnya kamu analisa, apa yang kamu makan? Misalnya kamu makan ini, terus kamu lihat artinya apa. Terus kamu dikejar binatang ini, kamu lihat binatang ini artinya apa. Nah, nanti kalau kamu satukan, kamu gabungkan jadi satu, nah kamu tahu maksudnya apa. Nah, pesan ini bukan dari makhluk lain, tapi dari alam bawah sadar kamu. Kalau misalnya dari teori psikologi kan memang ada juga yang namanya analisa mimpi. Nah, analisa mimpi itu salah satunya adalah dengan menganalisa simbol-simbol yang muncul di dalam mimpi, analisa juga perasaan yang muncul seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada mimpi yang disebabkan oleh makhluk lain gitu. Jadi misalnya ada dewa atau makhluk peta yang ingin menyampaikan pesannya ke dalam mimpi kamu. Nah, ini disebutnya dengan pesan dari makhluk lain gitu. Nah, kalau mimpi ketindihan makhluk halus, nah ini ada dua. Memang kamunya diganggu sama makhluk halus, betul-betul ya, jadi pada saat itu kamu tidur terus kamu diganggu, atau kamu pada saat itu sedang mengalami sleep paralysis. Kalau kamu sedang mengalami sleep paralysis, itu berarti biasanya kamunya lagi kecapean atau lagi banyak pikiran gitu. Jadi memang ada banyak penyebab yang bisa menjadi penjelasan terhadap fenomena-fenomena yang kamu alami. Jadi bisa karena bunga tidur, bisa karena memang ada pesan dari makhluk lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya iganya renggang itu maksudnya kamu memiliki potensi untuk jadi cenayang juga, maksudnya gitu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu percaya kalau misalnya kamu punya iganya renggang, berarti kamu punya potensi menjadi seperti mereka juga. Jadi cenayang gitu. Nah, aku penasaran sih apakah yang bilang kamu ini iganya renggang itu orang yang memang pekerjaannya jadi cenayang juga gitu. Apakah benar begitu? Coba di siapa ya? Cindy ya. Ya bagaimana? Kak Cindy, boleh respon? Maaf sih, tadi gimana maksudnya? Yang mana? Tadi yang bilang cenayang ya? Oh iya, jadi biasanya kalau kamu dibilang itu iganya renggang gitu, nah itu kamu punya potensi untuk punya kemampuan seperti cenayang. Misalnya bisa nyembuhin orang atau bisa kerasukan gitu. Nah, yang bilang kamu itu iganya renggang siapa? Apakah teman papanya atau gimana? Atau siapa? Oh, dia itu kayak bisa ngeliat terus tiba-tiba bilang katanya, oh ini kayak iga renggang gitu. Gitu sih, Ci. Ya mungkin berarti dia iganya renggang juga gitu. Jadinya dia bisa tahu kamu ya iganya renggang terus punya potensi seperti dia. Nah, itu maksudnya sih nanti kalau misalnya memang kamu mau latihan gitu, mau latihan supaya meningkatkan kemampuan supernatural itu bisa, maksudnya sih begitu. Mau nggak kamu? Mikir-mikir dulu deh, Ci, kayaknya. Iya deh. Ya karena kalau misalnya punya kemampuan seperti itu sih susah ya. Maksudnya tanggung jawabnya itu besar juga dan di kamunya berat. Kalau misalnya nggak siap, memang lebih baik jangan. Karena kalau misalnya kamu cuma mau-mau aja, biasanya kan ada orang banyak begitu ya, mau punya kemampuan ini, kemampuan itu, tapi begitu dibuka, dianya nggak tahan gitu. Ya, begitu sih. Oke, terima kasih Cindy, semoga jelas ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih langsung dari Bu Ayu.
Silakan Bu Ayu kalau ingin bertanya. Ya, Oke. selamat malam Ci Paramita. Jadi saya tanya langsung karena lumayan ya, lumayan banyak. Ya, yang pertama, saya sebagai guru agama juga penasaran nih. Penasaran dengan bagaimana sih perasaan Ci Paramita sendiri pada saat memiliki kemampuan seperti anak indigo yang tadinya misalnya sudah dijelaskan ya, bisa melihat makhluk-makhluk dan masa lalu orang lain atau masa lampau dirinya, kemudian juga masa depan yang tricky juga kalau disampaikan begitu ya. Bagaimana sih perasaannya kayak gitu loh, menjadi anak yang istimewa pastinya kan itu butuh pembiasaan yang luar biasa ya, dan proses yang juga harus mentalnya kuat juga. Itu bagaimana perasaan yang pertama. Yang kedua, apakah benar sih kalau anak indigo itu misalnya kan ada contohnya tadi kan si Paramita menceritakan ada orang yang konsultasi begitu ya tentang masa lalunya karena ada masalah gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat masa lalu atau masa depan kayak gitu, itu membuat energi batin atau jasmaninya itu juga berkurang begitu atau enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini saya sedikit ini nih, kadang kan ada beberapa contoh kasus ya, kalau misalnya memang dalam agama Buddha itu kan kita jangan memikirkan yang masa lampau, jangan yang memikirkan masa depan, yang paling penting itu saat ini. Nah, tapi kadang kita sebagai manusia itu kan ya karena masih diliputi keserakahan, kebencian, kegelapan batin, nafsu, dan lain sebagainya, kita punya banyak masalah yang seperti contohnya ada beberapa hal yang kita usahakan itu bisa dirubah. Ada beberapa hal yang kita sudah berusaha itu sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya. Misalnya ada beberapa hal, contohnya misalnya jodoh, atau keturunan, atau misalnya kematian, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang kadang membuat kita itu menjadi overthinking atau stres dan lain sebagainya. Kira-kira gimana sih cara mengatasi hal-hal demikian supaya kita itu tidak terlalu overthinking atau misalnya merasa down dan lain sebagainya gitu. Terima kasih Kak Paramita. Iya, makasih Kak Ayu. Sebelumnya aku mau konfirmasi lagi, maksudnya pertanyaan yang ketiga itu bagaimana menyikapi hal-hal yang tidak bisa diubah gitu ya, supaya nggak kepikiran terus gitu. Nah iya, jadi sebagai anak indigo ini kan pasti bisa mampu melihat nih, kadang ada beberapa hal yang sudah diusahakan sedemikian rupa, tapi ternyata kok belum berbuah-berbuah. Nah, begitu, karma baiknya. Begitu. Okay. Itu yang membuat kita overthinking. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kayu. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Kalau perasaan saya sih jadi anak indigo itu tentunya macam-macam ya. Kalau misalnya di awal saya tahu punya kemampuan seperti ini, tentunya itu seperti apa ya, perasaannya seperti krisis identitas diri gitu. Jadi kayak selama ini saya pikir saya mengetahui diri saya, tapi ternyata nggak seperti itu, karena adanya perubahan mendadak dalam diri kita gitu kan. Kemudian semakin berjalannya waktu, orang-orang kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sifat dan perilaku mereka itu kan pastinya ada mempengaruhi kita juga, kan namanya manusia gitu kan. Kalau misalnya orang benci atau ngebully kitanya gimana, atau orang yang merasa wow atau merasa kagum, itu kita berbeda lagi. Tapi kalau untuk overall perasaan saya sih, ya lama-lama saya bisa menerima akan kemampuan saya. Karena kan nggak selalu enak nih. Bukan berarti saya bisa melihat kehidupan lampau atau kehidupan yang akan datang atau masa depan, masalah saya tuh nggak ada. Oh, saya udah tahu nih nanti kalau misalnya saya melakukan ini akan terjadi apa. Sebenarnya saya nggak tahu. Jadi kayak istilahnya itu tidak semua hal itu dibukakan supaya saya bisa tahu, supaya saya bisa belajar. Nah, nanti kan akan muncul pertanyaan lagi biasanya dari netizen gitu kan. Kalau misalnya kamu bisa tahu masa depan kamu seperti apa, kok kamu masih berbuat kesalahan ini contohnya. Nah, itu karena memang proses juga sih ya, bukan berarti kalau jadi anak indigo itu dia tidak boleh memiliki proses pembelajaran. Boleh sebenarnya. Sama seperti manusia-manusia pada umumnya gitu. Jadi meskipun dia memang memiliki kemampuan, tapi tentu saja dia punya pembelajaran yang memang mungkin pembelajarannya unik atau berbeda dengan orang lain gitu. Tapi sebenarnya secara overall atau general sama.
Kemudian kalau misalnya ngelihat masa lampau atau masa depan itu memang capek sih menguras energi. Apalagi di awal-awal saya punya kemampuan, kalau misalnya saya ngeliatin kehidupan lampau orang itu pasti langsung capeknya tuh seminggu. Nah, akhirnya saya latihan untuk, me-restore energi saya supaya kalau misalnya capek, nggak selama itu gitu loh. Jadi memang bisa dilatih supaya saya bisa ngecas energi diri sendiri. Tapi memang kalau ditanya apakah capek, ya capek. Capek banget sih. Dan capeknya itu, saya nggak tahu pokoknya kalau misalnya saya setelah ngelihat kehidupan lampau atau masa depan itu kayak kepala saya tuh pusing gitu. Pusing, migrain yang kayak berat gitu. Nah, biasanya saya bawa tidur atau apa, atau minum obat, biasanya sih gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang hal yang nggak bisa diubah, mmm, aku paham sih, ketika kita mencoba untuk berusaha gitu ya, udah berusaha keras nih, sampai di titik di mana kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, kok nggak ada hasilnya gitu. Nah, biasanya kadang kita ngelihat di kehidupan lampau, oh memang di kehidupan lampaunya seperti ini, terus apa gitu. Udah tahu terus kenapa? Nah, saran aku sih meskipun kita tahu kehidupan lampau kita atau kita nggak tahu, kita harus bisa belajar menerima. Dan kalau menerima itu memang prosesnya itu nggak gampang, setiap orang tuh beda-beda, tapi nanti akan ada satu titik di mana kita akan dipaksa untuk bisa menerima, gitu. Dan proses menerima itu kan ya susah ya, apalagi kalau misalnya dalam psikologi mungkin Miss Ai juga tahu ada yang namanya proses grieving. Nah, yang proses grieving itu yang terakhir adalah acceptance, ketika kita bisa menerima segala sesuatu yang memang tidak berhasil kita capai, gitu. Nah, untuk proses acceptance-nya itu memang lama dan sulit gitu, nggak setiap orang bisa cepat langsung ke tahap untuk acceptance itu. Terima kasih, mungkin Kak Ayu lebih tahu. Ya, terima kasih banyak. Sangat bagus sekali penyampaiannya. Ya, silakan. Terima kasih. Iya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Raymond Felix. Ci, kalau orang tinggi itu karmanya apa ya? Orangnya tuh kurus tinggi, Ci. Sorry, kalau kenapanya sih aku juga karmanya aku kurang tahu. Tapi yang aku tahu itu biasanya memang seseorang itu akan memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan kehidupan lampaunya. Misalnya di kehidupan sekarang badan dia kecil, di kehidupan lampau dia memang badannya kecil gitu, nggak pernah tinggi. Dan biasanya memang kita membawa karakteristik dari kehidupan lampau kita, cenderung berulang. Entah itu wajah, atau bentuk mata, atau apa. Biasanya kita membawa dari kehidupan lampau. Orangnya tuh posting. Oke, thank you, Ci. Oh iya, berarti karakteristik dari fisik kita sekarang mungkin juga dipengaruhi oleh kehidupan lampau kita ya, Ci, seperti contoh-contoh yang Cici sudah berikan tadi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, Ci, dari Natasha lagi, udah ketiga kali nih. Aku percaya pada konsep soulmate atau teman jiwa, dan ada banyak orang yang bertemu dengan soulmate mereka, tetapi mereka itu nggak nikah atau berhubungan terus, dan juga ada yang mereka yang sahabatan atau menikah. Dan dari yang aku baca di internet, mereka bilang pas ketemu mereka atau mendengar tentang soulmate mereka merasa familiar atau langsung akrab. Aku sendiri punya sahabat yang rasanya pernah bertemu atau punya ikatan sebelumnya. Pertanyaanku adalah, apakah setiap makhluk itu punya soulmate mereka sendiri atau ada yang tidak punya sama sekali? Dan apa ada jaminannya mereka bakalan ketemu lagi di kehidupan selanjutnya? Makasih, Ci. Maaf kalau kebanyakan tanya. Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya konsep soulmate atau teman jiwa, atau biasanya kalau bahasa yang lebih kerennya sih seperti twin flame gitu ya. Mungkin kamu familiar juga dengan istilah itu. Twin flame atau soulmate. Jadi kalau menurut
aliran New Age atau aliran-aliran yang baru gitu ya. Mereka itu datang dari Western. Pemikiran mereka adalah setiap orang itu punya twin flame dan punya soulmate. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi sih pada awalnya, oh ya oke, mungkin itu benar. Setiap orang tuh punya jodohnya. Terus setiap orang itu juga punya semacam tribes atau kumpulan orang-orang yang cocok sama dia. Gitu. Nah, sebetulnya sebelum aku menjelaskan tentang konsep itu lebih lanjut, aku mau membenarkan dulu cara pikir. Supaya nanti kesananya itu nggak beresiko ya. Kadang pemikiran kita, kalau kita nih punya jodoh nih ya, terus kita yakin, misalnya aku tahu dia jodoh aku, oh dia jodoh aku nih, jadi meskipun apapun yang terjadi, aku nggak bakal ngelepasin dia. Nah, padahal perilaku dia itu misalnya ke kita gimana? Dia abusive sama kita, dia selingkuhin mulu. Tapi pemikiran kita, karena kita pikir, oh dia jodoh kita, nanti dia akan berubah kok, gitu. Nah, itu nggak sehat. Jadi sebenarnya, entah itu kita punya soulmate ataupun enggak, kalau misalnya perilaku dia nggak benar, ya udah lepasin aja. Atau misalnya tadinya dia orangnya baik, cocok sama kita. Kok tiba-tiba dia berubah sih sifatnya gitu. Nah, dia soulmate juga bukan. Nah, kenapa aku ngejelasin tentang ini tuh kayak agak keras gitu ya? Karena menurut aku sih ya, kita boleh memandang seseorang tuh soulmate kita, tapi jangan sampai kita jadi bodoh karenanya gitu. Memang aku ngelihat beberapa orang yang berpikir karena, oh dia jodoh aku, jadi aku pertahanin dia. Jadi meskipun dia mengalami hubungan yang gak sehat, apa segala macam, dia tetap menjalankan karena pemikiran dia adalah dia itu jodohnya. Gitu. Kalau misalnya jodoh pasangan, nah itu nggak tentu sebetulnya. Jadi kalau aku punya pemikiran, kita itu sebetulnya nggak ada satu jodohnya, itu nggak ada gitu loh. Misalnya nih jodoh aku di kehidupan sekarang siapa? Di kehidupan lampau siapa? Nanti di kehidupan akan datang bisa berubah lagi. Nah, kalau soulmate itu kan kayak kumpulan orang-orang yang bisa jadi teman kita atau misalnya keluarga gitu kan. Nah, aku lebih percaya yang ini gitu. Jadi memang kita punya ikatan tertentu sama orang-orang dan ini biasanya bisa terbawa lagi di kehidupan yang akan datang. Muter gitu. Entah itu jadi sahabat kita atau jadi orang tua kita, jadi keluarga kita gitu. Dan kalau jaminan sih nggak ada yang jamin ya. Tapi kemungkinan besar sih akan bertemu lagi. Menurut aku. Oke, berarti di kita sendiri ini punya soulmate masing-masing ya, Ci ya? Wah, saya belum pernah ketemu nih. Selanjutnya nih, dua pertanyaan terakhir. Ada dari Kelvin. Nama budaya, Ci, saya mau bertanya. Saya mau bertanya lagi, memang benar ya kalau di dunia manusia itu malam tapi di dunia lain itu siang? Lalu pertanyaan kedua, memang orang kalau mau meninggal itu diajak ke klub lain atau gimana sih, Ci? Terima kasih. Oke. Memang benar ya kalau benar. Enggak juga sih. Jadi kadang kalau misalnya di kehidupan manusia nih malam, di sana juga malam. Di sini siang, di sana siang. Jadi nggak benar. Gimana ya jelasinnya ya? Bukan berarti di sini malam, di sana siang, selalu berbeda gitu, enggak. Waktunya bisa sama. Misal di sini jam 12 malam, di sana juga jam 12 malam. Contohnya nih, aku waktu itu pulang Damatok, sekitar subuh pulang nyampe di sini kan. Jalan gitu sekitar jam berapa? 12 jam 1. Terus di sana aku ngeliat orang-orangnya itu lagi apa namanya? Ya lagi pada bersiap-siap untuk tidur gitu. Jadi kan maksudnya sama kurang lebih dengan alam manusia. Tapi ada juga suatu ketika aku pulang gitu Damatok, abis Damatok juga, aku ngeliat di sana itu seperti pagi. Jadi ada orang yang lagi jual beli, transaksi segala macam, seperti kehidupan pagi. Jadi tergantung, bukan berarti di sini malam di sana siang, bisa sama bisa beda. Gitu sih. Terus kemudian pertanyaan kedua, nah ini juga tadinya aku tuh gak percaya kalau misalnya kita mau meninggal itu akan ada yang jemput. Tapi aku menyaksikan kayak orang-orang yang biasanya mereka itu mau meninggal pasti ada kayak makhluk apa ya,
mungkin disebutnya malaikat penjemput kali ya. Tapi ciri-cirinya itu sama. Mereka tinggi, terus pakai kerudung hitam. Biasanya begitu. Entah 1, 2, atau 3 makhluk yang ada di orang itu, di dekat orang itu. Nah, biasanya aku lihat kalau misalnya seseorang itu lagi sakit, terus ada makhluknya yang nungguin, itu nggak lama lagi dia meninggal. Tapi bukan berarti dia diajak sih sama makhluknya itu supaya dia ngikut. Tapi biasanya makhluknya itu tahu, oh dia udah mau meninggal nih, jadinya dideketin gitu. Menjadi pertanda. Mungkin kalau yang di barat namanya Reaper kali ya, atau apa aku juga lupa sih. Kan ada tuh. Nah itu. Jadi ada sebenarnya yang nemenin pada saat mereka mau meninggal. Oke, apakah sudah jelas? Oke, pertanyaan terakhir nih, Ci. Terakhir banget nih. Dari Kata Noyo. Selamat nama budaya, Ci. Tanya, Ci. Apakah bisa tahu kalau diri kita kalau ditutup orang sehingga tidak bisa memperoleh keberhasilan, keberuntungan? Gimana cara membukanya, Ci? Terima kasih. Ditutup ya. Kalau aku sih, menurut aku ya, ditutup secara eksternal, seperti dihalangi gitu maksudnya, itu mungkin. Misalnya kayak kamu dagang apa, terus dia dagang apa, terus kamu ditutupin deh supaya orang-orang tuh nggak ke tempat kamu. Nah, itu bisa secara eksternal. Tapi kalau menutup kamu secara, apa ya, secara internal, maksudnya karma kamu dihalangin supaya nggak berbuat, itu nggak bisa. Karena kan kalau karma yang kamu yang berbuat, kamu yang dapat, bukan dia. Dia nggak ada urusan, dia nggak bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya kamu merasa diri kamu ditutup nih, supaya kamu nggak berhasil atau apa, kok dia berhasil, aku enggak. Nah, saran aku sih, justru dengan memancarkan cinta kasih sama dia. Jadi kayak energinya itu diputer balik. Kalau dia nutup kamu pancarin cinta kasih. Kalau dia ngelakuin apa, kamu ngebales dengan doa. Nah, biasanya hal-hal seperti itu tuh yang mendukung karma baik kamu berbuah. Jadi supaya kalau dia tuh mau nutup atau mau mencelakai, menghalangi itu nggak bisa. Nah, oke, kayaknya sudah jelas ya. Jadi kalau kita ditutup orang lain, keberhasilan kita bisa pancarkan sinar cinta kasih kita berbuat baik, berbuat bijak, dan itu akan susah untuk mereka menutup kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya sesi Q&A-nya. Terima kasih juga kepada Ciparmita atas sharing damanya dan menjawab pertanyaan kita. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara malam ini, kita akan mengadakan lucky draw nih, yang seperti dibilang di awal tadi. Siapa yang dapat? Yuk langsung kita mulai. Nah, berikut ada undiannya atas nama-nama yang sudah dikumpulkan di formulir. Ada Evelyn Eda Visaka, selamat. Yang kedua ada Pirlo Andrea Kasa, wow, panitia kita. Dan juga yang terakhir adalah ada Marvin. Selamat atas 3 nama tersebut. Kalian bisa menghubungi kita nih ya di Instagram seperti yang tertulis di chat ya. Oke, selamat nih buat kalian yang memenangkan lucky draw pada malam hari ini. Nah, buat kalian yang belum dapat, jangan berkecil hati ya, karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk menang lucky draw di acara kita yang berikutnya. Oke, terus untuk menutup acara malam ini, kita aktifkan kamera terlebih dahulu yuk untuk mendokumentasikan Puja Bakti malam hari ini. Nah, sekalian info mendokumentasikan nih, kebaktian malam ini juga ada di YouTube Atisa Dipamkara loh, untuk kalian yang ingin menonton ulang Puja Bakti malam ini. Yuk teman-teman, boleh mengaktifkan kamera. Oke, slide ke 1, 2, dan cheers. Ya, slide kedua mana nih? Belum pada on cam, aduh.
Yo teman-teman. Oke. 1, 2, 3 dan cheers. Nah, oke teman-teman sekalian, terima kasih kepada Ciparamita lagi atas sharing damanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti Puja Bakti pada malam hari ini. Saya Thomas William. Dan saya Misha Aprisia mewakili seluruh panitia memohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata selama acara berlangsung. Dan akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah salam Buddhis dari kami, Om Awi Namastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semua. Thank you so Namo much. Buddhaya.